Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahalamin wa syukurillah. Dalam video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana melengkapi rencana pembelajaran semester atau RPS dan menyusun komposisi evaluasi penilaian melalui aplikasi Siakat Poltekkes Kemenkes Palu. Tutorial ini bertujuan untuk mendukung para dosen dalam mengintegrasikan sistem penilaian dan perencanaan pembelajaran secara digital agar proses akademik menjadi lebih efektif dan terstruktur. Mari kita mulai tutorialnya. Inilah tampilan dari akun saya ya. Kemudian kita masuk ke sistem akademik. Kemudian memilih home base, kemudian perkuliahan dan mata kuliah. Nah, ketika Bapak Ibu memilih menu ini akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tampilannya masih kosong ya, artinya Bapak Ibu belum diinput oleh admin prodi sebagai koordinator PJ mata kuliah begitu, sehingga Bapak Ibu segera melapor ke admin ya untuk diinput mata kuliahnya di akun Bapak Ibu sebagai PJMK. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang diembankan kepada saya sebagai PJ mata kuliah. Yang pertama ada metodologi, kemudian ada praktik, dan terakhir adalah promosi kesehatan. Nah, kemudian kita lihat dari kurikulum ya. Di sini ada kurikulum 2024 dan 2022. Nah, penginputannya pun akan berbeda Bapak Ibu ya. Yang paling spesifik adalah di 2024. Nah, pertama kita akan tutorialkan untuk kurikulum 2022 ya, di mana mata kuliahnya adalah promosi kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik rantai ini. Kemudian detail RPS. Nah, kemudian Bapak Ibu klik data mata kuliah ya. Ini akan kosong Bapak Ibu ya jika Bapak Ibu belum mengeditnya. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan edit ya. Yang Bapak Ibu bisa edit adalah jumlah SKS tatap mukanya Bapak Ibu begitu. Nah, namun untuk nama mata kuliah ataupun nama Inggrisnya begitu ya, ini bisa diedit oleh admin prodi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak ada akses untuk mengubah ini. Sama halnya dengan rumpun mata kuliah, Bapak Ibu sebagai pengampu MK ataupun sebagai dosen pengembang RPS ini, Bapak Ibu tidak ada akses untuk mengeditnya. Yang bisa mengeditnya adalah admin prodi, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Apakah mata kuliah ini termasuk mata kuliah umum atau tidak ya? Kemudian apakah ada SAP, silabus, ada banajar ataupun ada diklat? Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jika ada, silakan dicontreng. Jika tidak, silakan dikosongkan. Seperti itu ya. Kemudian setelah diedit, jangan lupa disimpan. Nah, ini masih bentuknya kosong ya. Oh, bisa dibatalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menginput CPL dan CPMK-nya. Di sini tampilannya sudah terisi ya. Jika Bapak Ibu tampilannya masih kosong, segera dilakukan pengisian. Ini menyesuaikan dengan RPS yang Bapak Ibu telah susun ya. Jika tampilannya seperti ini, saya izin tampilkan untuk RPS-nya ya. Ini tampilan dari RPS promosi kesehatan MK-nya ya. Ini sudah dijelaskan detail ketika Bapak Ibu sudah menyusunnya, begitu ya. Nah, di sini ada dosen penyusunnya siapa saja, kemudian tanggal penyusunannya tanggal berapa, kemudian jumlah SKS-nya, kemudian CPMK-nya, kemudian deskripsi, dan yang terakhir adalah bahan kajian.
gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke akun ya. Nah, ini bisa si kosong ya misalkan. Bapak Ibu tinggal mengeditnya, klik edit di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisinya begitu ya. Ini CPL dari Prodi ya. Ini belum terisi misalkan. Nah, tinggal Bapak Ibu mengcopy paste dari RPS yang Bapak Ibu telah susun ya sebelum di input ke kita. Nah, ini CPL-nya tinggal di saja, kemudian dipindahkan ke sini. Tinggal diedit saja ya, seperti ini. Nah, kemudian CPMK-nya ya, ini CPMK pun disesuaikan dengan RPS-nya Bapak Ibu. CPMK-nya disesuaikan. Kemudian yang terakhir, nah ini dia kode akses CPMK-nya. Ini kodenya disesuaikan dengan urutan ya, seperti ini 1 sampai 6 ya. Itu. Nah, tinggal disimpan misalnya kodenya sekian, kemudian deskripsinya begitu Bapak Ibu ya. Misalkan ini ya, saya pas dulu. Ini saya bisa hapus ya. Ini jika saya satu, edit. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu jika sudah selesai di input ya. Terlewat. Kan seperti ini sudah terisi semua. Jangan lupa langsung disimpan. Nah, setelah ini tulisannya berhasil ya. Kemudian kita klik detail dari RPS ya. Nah, ini sebelumnya sudah terisi ya. Nah, misalkan ini masih kosong, Bapak Ibu tinggal klik ubah RPS. Nah, ini disesuaikan dengan RPS yang tadi Bapak Ibu ya, tanggal penyusunan tanggal sekian, kemudian deskripsi dari mata kuliah tersebut, kemudian alih bahasanya ke English text, kemudian tujuan mata kuliahnya, kemudian materi pembelajaran, pustaka utama, pustaka pendukung, media perangkat lunak yang digunakan ya, misal daring ya, bisa menggunakan Zoom atau Microsoft Office ya, ataupun Google Meet ya. Itu menyesuaikan dengan perangkat lunak yang Bapak Ibu gunakan nantinya. Kemudian media perangkat keras ya, misal monitor, proyektor, apapun bentuknya yang Bapak Ibu akan gunakan nantinya. Kemudian jangan lupa dokumen RPS-nya diupload ya. Tinggal Bapak Ibu cari medianya, misalkan ini ya Promkes, tinggal diklik, sudah mulai terisi. Jika Bapak Ibu sudah lengkap mengisinya, ya, kemudian disimpan. Akan bertuliskan berhasil disimpan ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran, misalkan Bapak Ibu kotaknya masih kosong ya, ini sudah saya isi sebelumnya sebagai contoh. Nah, untuk pengisian di rencana pembelajaran ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menginputnya secara manual, atau yang kedua kita menggunakan template ya. Yang pertama kita input secara manual ya. Kalau manual, Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini.
Kemudian di scrolling ke bawah ya. Ini pertemuannya disesuaikan dengan RPS Bapak Ibu ya. Itu ada berada di poin bawah sini ya. Ini di kotak yang lebih detail ya. Di sini ya, pertemuan sub CPMK bahan kajian sampai dosen mengajar seperti ini. Ini dilakukan ya per minggu ya jika Bapak Ibu menyusunnya seperti itu. Kemudian ini tinggal diisi saja, misalkan ini adalah pertemuan kedua misalkan ya. Ini sub CPMK-nya apa? Ya ini karena tandanya bintang berarti wajib diisi ya. Misalkan saya contohnya saja indikator penilaiannya ini tidak ada bintang berarti eh, bisa diisi bisa tidak ya. Seperti itu. Kemudian rencana bentuk dan kriteria penilaian, kemudian metode pembelajarannya apakah luring atau daring ya disesuaikan gitu. Tinggal dipilih salah satunya. Seperti jika digunakan hybrid, boleh diisi keduanya. Kemudian materi pembelajarannya, bahan kajian apa yang disampaikan. Dan dalam bentuk English text-nya, kemudian bobotnya berapa persen ya. Misalkan 5% ya. Ini dia. Ini secara manual. Kemudian disimpan. Ini berhasil disimpan. Tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini jika kita sudah isi. Jika ada eh, perlu diedit, tinggal Bapak Ibu klik detail mata ini, kemudian bisa diedit lagi. Jika ada masalah ya, atau ada salah ketik ya begitu ya, boleh diedit. Jangan lupa setelah itu disimpan kembali ya, jika sudah dibenarkan. Seperti itu. Nah, ini cara manual begitu ya. Kemudian bagaimana yang cara template ya? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal upload Excel-nya, kemudian Bapak Ibu download template-nya dulu ya. Download template-nya seperti ini. Nah, ini saya sudah download sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari template yang sudah kita download tadi Bapak Ibu ya. Di sini ada pertemuan sub CPMK-nya, kemudian indikator penilaiannya, kemudian ini bentuknya sudah kita isi ya metodenya. Ya, ini adalah metodenya kita pilih adalah luring. Nah, kemudian materi pembelajaran apa yang disampaikan, ya, kemudian bobot penilaiannya berapa persen. Nah, ini diisi secara menggunakan template ini. Ini bisa kita lakukan secara offline ya, begitu kan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk membuka sistem atau online terus-menerus seperti itu. Jika sudah terisi secara lengkap, ya Bapak Ibu tinggal menguploadnya, ya, nguploadnya. Ini tinggal kita klik ini choose file, kemudian ini tadi ya template rincian RPS-nya, kemudian kita open, kemudian kita upload. Nah, tulisannya berhasil ya satu data ya. Nah, ini dia yang tadi sudah kita upload ya secara template seperti itu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu sudah lengkap mengisinya ya sampai sesi sesuai dengan RPS jumlahnya 14 kali ya untuk tatap muka, dua pertemuannya digunakan untuk UTS dan UAS. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita sampai di tahap yang terakhir yaitu rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini sebelumnya adalah bentuknya kosong ya. Kita bisa mengeditnya seperti ini. Klik edit, kemudian disesuaikan dengan komposisi penilaian yang telah ditentukan seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah membahas itu ya, dengan ketetapan tugas itu jumlahnya ada 20%. Kemudian UTS itu 30% dan UAS itu adalah 50% seperti itu. Nah, kemudian jika ada Bapak Ibu ada perubahannya, jika ada proyek ataupun ada kuis ya yang dilakukan di kelas, boleh silakan dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Kemudian jangan lupa diisi deskripsinya ya. Di sini adalah tugas, kemudian deskripsi English text-nya disesuaikan. Kemudian usahakan sampai 100% ya.
Karena jika lebih dari 100%, sistem tidak bisa atau menolaknya begitu. Nah, kemudian jika sudah selesai, jangan lupa disimpan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kurikulum 2022 ya, modelnya seperti ini. Sehingga nanti ketika ini sudah terisi di input, akan muncul di komposisi penilaian ya. Saya izin pindah akun ya. Ini kita kembali ke mata kuliahnya ya. Ini mata kuliahnya, silakan Bapak Ibu klik dengan rantai aksi ini, kemudian klik nilai perkuliahan. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisinya sebelumnya, itu akan tampil di sini Bapak Ibu ya, komposisinya akan mulai muncul. Tadi sudah kita tetapkan tugas itu 20, UTS 30, UAS itu 10%, seperti itu. Ya, jika ada sesuatu yang perlu diedit, silakan diedit di komposisi penilaian ya. Itu sudah mulai bisa terisi begitu. Sesuaikan. Ini sesuai tadi yang kita input sebelumnya ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kurikulum 2022 untuk penginputan RPS sampai di evaluasi komposisi penilaian. Nah, kemudian kita beranjak ke kurikulum 2024 ya. Itu untuk mata kuliah metodologi dan dokumentasi. Sama halnya ya, kita klik di sini yang model rantai ini, kemudian detail RPS. Pengeditannya pun sama ya dengan kurikulum 2022, namun ada beberapa perbedaan nantinya. Kita lihat yang pertama ya, data mata kuliahnya dulu secara detail. Nah, ini tadi ya, ini bisa juga dilakukan pengeditan ya. Yang bisa kita edit adalah SKS tatap mukanya saja sama jumlahnya seperti itu. Untuk nama, kemudian pengampu atau PJMK-nya itu kita tidak bisa ada akses. Yang bisa mengubahnya adalah admin prodi seperti itu. Nah, kemudian jika tidak ada perubahan klik batal saja. Kemudian kita lanjut ke pemetaan CPL seperti ini. Ini di kurikulum 2024 sistem ini sudah ada ya. Model kotak ini sudah ada. Bapak Ibu tinggal mengklik sesuai dengan CPL di RPS Bapak Ibu. Misalkan tampilannya seperti ini ya. Ini eh, tampilan untuk kurikulum RPS ya di 2024. Nah, CPL-nya cukup berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya. Dia cukup sedikit ya. CPL-nya dia 2 dan 6. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja ya. 2 dan 6 tinggal diklik seperti itu. Kemudian ya pemetaan CPMK-nya. Ini tinggal diubah 2024 genap. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian jika ada penambahan ya Bapak Ibu tampilan masih kosong ya, ini masih kosong sebelumnya. Bapak Ibu tinggal klik tambah CPMK. Ya, tinggal disesuaikan kode CPMK-nya ya dengan seperti ini ya. 1, 2 begitu ya. Ini ya, tinggal diisi sesuai ya. Kemudian pemetaannya CPMK-nya diklik CPL 2 dan CPL 6 ya, karena sesuai dengan di RPS tersebut. Nah, kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan ya, disimpan. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil mengisinya ya, berhasil mengisinya, nanti tampilannya akan seperti ini ya, sudah terisi CPM 1, CPMK 2 ya, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita klik ke detail RPS. Nah, ini jika masih kosong ya, tadi di sini bisa kita klik yang di 24 genap. Tampilannya seperti ini. Ya, ini misalkan masih kosong ya, diubah di sini, diklik ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan RPS ya, tanggal penyusunan, deskripsi, Indonesia teksnya,
kemudian English text-nya, kemudian tujuan mata kuliahnya, kemudian materi pembelajaran apa yang diberikan, pustaka utama, pendukung, media perangkat lunak yang digunakan apa saja, kemudian media perangkat kerasnya, kemudian jangan lupa upload ya dokumen RPS-nya. Untuk seperti ini sama dengan kurikulum 2022 ya, sama pengisiannya begitu. Kemudian jika sudah, jangan lupa simpan ya. Nah, kemudian berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana pembelajaran. Ini diklik di sini, ini masih kosong ya. Kemudian bisa kita klik di dot pendek. Nah, ini modelnya masih kosong ya. Kita bisa mengisinya dengan seperti di sini tambah, kemudian pertemuannya disesuaikan ya seperti ini. Ini caranya sama ya. Ini pertemuannya kuliah, indikator penilaiannya disesuaikan dengan RPS. Nah, kemudian jika sudah ya, nah ini dia ya, sudah muncul tadi ya. Ini Bapak Ibu tinggal di mappingkan CPMK-nya itu merujuk ke CPMK berapa ya. Itu misalkan di CPMK 1 ya, merujuk ke dua CPMK juga bisa ya, tinggal diklik ya seperti itu. Misalkan di CPMK 1 ya, kemudian disimpan. Nah, ini tulisannya berhasil disimpan. Tampilannya kan, nah tampilannya kan seperti ini ya. Jika sudah terisi gitu ya. Sudah. Jika ada yang perlu direvisi, sama halnya seperti tadi ya, di kurikulum 22 Bapak Ibu tinggal klik detail, tinggal klik edit ya, tinggal diedit sesuai dengan revisi pada poin mana seperti itu. Jika ada eh, kelebihan atau yang perlu dihapus, silakan diklik tong sampah ini, kemudian klik yakin akan berubah sendiri ya. Nah, ini dia. Ini sehingga diisi sesuai dengan jumlah sesi tertulis di RPS ya. 14 kali tatap muka, duanya adalah UTS atau UAS. Kemudian di rencana evaluasi, jika Bapak Ibu sudah mengisi semua secara lengkap, yang terakhir adalah rencana evaluasi. Nah, ini tinggal diklik yang 2004 genapnya, tampilannya yang seperti ini ya. Ini sudah eh, terisi, misalkan masih kosong, Bapak Ibu tinggal mengklik tambah ini ya, tinggal menyesuaikan tugas ya seperti apa ya, unsur penilaiannya apa saja yang dinilai di sini. Tugas individu, UTS, UAS, praktikum, diskusi ataupun kehadiran ya, disesuaikan dengan unsur penilaian yang telah ditetapkan ya. Bisa karena tadi kita sudah buatnya komposisi penilaiannya di video selanjutnya sudah disesuai ya. Itu unsur penilaiannya adalah tugas UTS dan UAS seperti itu. Jika ada penambahan silakan disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian jika kita pilih tugas individu, kemudian metode evaluasinya bentuknya seperti apa? Apakah aktivitas partisipatif ataupun hasil proyek ya yang dibentuk oleh mahasiswa di Cipta Karya. Kemudian selanjutnya adalah ini menilai kognitif ya, atau pengetahuan. Baik itu tugas, kuis, UTS, UAS itu berfokus pada kognitif ya. Kemudian eh, syarat lulus mata kuliah ya, jika unsur penilaian tersebut adalah syarat kelulusan, Bapak Ibu tinggal klik ini. Jika tidak, silakan dikosongkan. Kemudian disesuaikan dengan CPMK-nya ya. Bobotnya berapa persen dari setiap CPMK seperti itu. Nah, jika sudah, jangan lupa disimpan ya. Jika sudah terisi secara detail, ya lengkap, tampilannya akan seperti ini ya. Dengan total adalah 100% seperti itu. Nah, sama halnya pun dengan metode evaluasi ini ya. Bisa diedit juga ya. Nah, seperti ini. Deskripsinya silakan disesuaikan.
Ini karena ini adalah bintang yang perlu wajib isi adalah ini. Kalau untuk list text-nya boleh isi boleh tidak ya, karena di sini tidak ada kewajiban. Nah, kemudian jika sudah ya, jangan lupa disimpan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, sudah lengkap terisi seperti itu. Nah, ini untuk rencana evaluasi. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu untuk berfokus pada komposisi penilaian ya. Kita lihat mata kuliah tersebut ya di kelas kuliah. Kemudian kita klik tadi mata kuliahnya ya. Ini metodologi, komunikasi, kemudian nilai perkuliahan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, akan nampak ya. UTS, tugas, UAS ya, dengan komposisi penilaian sudah ditetapkan. Nah, ini akan membantu. Jika Bapak Ibu masih hanya satu kotak 100%, artinya Bapak Ibu belum menginput detail RPS Bapak Ibu sampai di evaluasi penilaian. Sehingga ini tidak muncul begitu. Ini muncul ketika Bapak Ibu sudah menginput lengkap RPS sampai di evaluasi penilaian. Seperti itu. Nah, jika ini sudah, boleh diedit ya jika ada perubahan. Nah, ini dia. Editnya seperti ini. Silakan diedit, disesuaikan ya, diklik pensil, kemudian bisa diedit kembali. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ini di praktik metodologi dan dokumentasi keperawatan ya dengan mata kuliah adalah praktik begitu. Nah, cara pengisian RPS-nya silakan klik ini, kemudian detail RPS. Nah, kemudian kita mulai dari data mata kuliah dulu ya. Nah, ini terlampir, silakan Bapak Ibu cek. Kemudian di pemetaan mata kuliah ya. Nah, ini disesuaikan dengan RPS-nya ya. Nah, jumlahnya CPL-nya 2, 2 dan 6 ya. Nah, kemudian jika sudah, kemudian di pemetaan CPMK ya. Ini kita klik dulu di 2004 genap. Ini CPMK-nya 2 ya. 2. Nah, kemudian disesuaikan dengan jumlah bobotnya begitu ya. Sehingga jika dijumlahkan itu adalah 100% begitu. Nah, kemudian kita klik di detail RPS ya. Nah, ini pengisiannya pun sama ya dengan kurikulum 2022 ataupun 2024 itu pengisiannya sama ya. Kita tinggal klik ubah tadi, kemudian di input ya pengisiannya sama. Jangan lupa di dokumen RPS-nya diupload untuk yang praktikum kalau sudah disimpan. Kemudian ini di rencana pembelajaran ya. Di genap ya. Nah, ini pengisiannya masih kosong. Nanti jika akan pengisian, nanti klik ditambah saja, kemudian di input sesuai dengan penginputan bisa manual ataupun secara template ya. Ini sudah muncul CPMK yang akan diinput, begitu disesuaikan. Kemudian jangan lupa disimpan. Ini dia. Jika mengupload dengan template, silakan ya upload Excel, kemudian choose file, file yang kita upload tadi ya. Kemudian open, jangan lupa di upload. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Iya, kita sudah upload, kemudian bisa aksi. Kemudian jika ada mau diedit ini CPMK-nya masuk CPMK berapa nih ya? Seperti itu. Ini bisa kita edit ya. Edit. Ini misal CPMK berapa? Satu atau dua gitu ya. Misalkan satu ya. Ini dia. Kemudian jangan lupa disimpan. Jadi pertemuannya adalah kuliah ya. Ini sudah kalau berhasil ya tulisannya berhasil. Jadi tampilannya akan seperti ini. Modelnya adalah kuliah ya. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya jika rencana pembelajaran sudah diisi, kemudian masuk ke rencana evaluasi ya. Ini maksudnya di 24 genap. Pengisiannya pun sama ya. Tinggal di Bapak Ibu klik ditambah ini. Silakan menyesuaikan pemilihannya apakah dia tugas, UTS praktikum, diskusi ataupun kehadiran dengan bobot adalah 100% ya. Dan seperti itu.
Nah, kalau sudah ya, jadi pengisiannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengecekannya silakan diklik kelas kuliah, kemudian kita klik mata kuliahnya adalah praktikum tadi ya. Ini nilai perkuliahan yang akan muncul ya dari sudah kita desain ya tugas UTS UAS praktikum seperti ini ya. Kalau sudah di setup seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sinkronisasi dengan data PKD Bapak Ibu ya, karena kita mengajar di satu mata kuliah itulah bersama tim, jadi dipastikan semua nama timnya itu sudah terinput ya. Cara mengeceknya adalah Bapak Ibu tinggal klik mata kuliah yang akan dicek ya, misalkan adalah metodologi ini, tinggal klik rantai, kemudian klik dosen pengajar ya. Nah, di sini sudah akan nampak ya dosen yang mengajar siapa saja, pastikan ada nama Bapak Ibu di situ. Gitu. Nah, untuk jika nama Bapak Ibu ya tidak ada di sistem, ya silakan tanggung jawab dari mata kuliahnya itu boleh mengedit ya, bisa menambahkan karena di sini sudah ada clue-nya adalah saya ada akses untuk memberikan ya cek nama Bapak Ibu seperti tinggal ditambah dosen mengajar, kemudian dicari namanya siapa. Misalkan saya coba hapus ya Ibu Rizka, tinggal saya dulu tambah ya. Jumlah bobotnya seperti ini. Kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tampil. Nah, untuk pengisian SKS seperti ini ya, ini tadi kita coba ya. Ini hilang. Yang ada tadi ada tapi kita hapus tiba-tiba hilang. Nah, yang bisa mengisi SKS jumlah ini dan klik jadwal adalah admin prodi ya Bapak Ibu ya. Penanggung jawab mata kuliah hanya memiliki akses untuk menambah nama dosen dalam timnya, namun tidak ada akses untuk mengisi jumlah SKS yang dibebankan kepada setiap masing-masing dosen. Kemudian mengklik jadwal. Yang memiliki akses itu adalah admin prodi, sehingga Bapak Ibu silakan menghubungi admin prodi untuk memberikan atau menuliskan ya jumlah SKS per dosen dan klik jadwal mata kuliahnya seperti itu, sehingga ketika diinput dengan BKD itu akan mudah disinkronisasi seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.